Hai, welcome back to Nisa Channel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Accounting Information System. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ya. Ditunggu loh. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, akhirnya kita sampai juga ke materi pembahasan learning objective yang ketiga, yaitu the accounting cycle. Kira-kira accounting cycle itu apa ya? Apakah artinya roda akuntansi atau lingkaran akuntansi? Nah, ternyata teman-teman dapat mengingatnya dengan mudah, yaitu cukup memahami arti yang sederhana ini, bahwa siklus akuntansi adalah tahapan yang perlu dilalui dalam melaksanakan pembukuan. Nah, secara lebih mendetail sedikit, siklus akuntansi ini dapat kita artikan menjadi suatu tahapan dalam memperoleh data transaksi, yang mana data transaksi ini akan kita olah menjadi informasi keuangan yang dapat disajikan kepada pihak berkepentingan. Nah, dari arti tersebut dapat kita ketahui bahwa siklus akuntansi dimulai dengan mengumpulkan data transaksi. Nah, setelah data transaksi ini kita kumpulkan ya, kita akan identifikasi. Kira-kira kalau misalnya bukti transaksinya ini faktur, ini termasuk pembelian atau penjualan ya. Lalu apakah pembelian dan penjualan ini secara kredit atau cash ya? Nah, setelah kita identifikasi maka akan kita kelompokkan. Setelah kita kelompokkan akan kita catat ke dalam jurnal. Nah, dari pencatatan di jurnal ini kita akan mentransfer akunnya ke dalam buku besar, atau biasa kita sebut dengan istilah posting. Nah, dari buku besar, saldo di akhir periode yang ada di buku besar ini akan menjadi dasar pembuatan atau penyusunan unadjusted trial balance. Di sini dikatakan unadjusted, artinya trial balance ini masih kudet alias belum up to date. Nah, karena belum up to date, kita perlu membuat update-nya dengan adjusted entries atau jurnal penyesuaian. Nah, setelah kita buat jurnal penyesuaian, maka kita bisa membuat trial balance yang sudah up to date, yaitu adjusted trial balance. Sebagai suatu optional, perusahaan itu juga bisa membuat yang namanya neraca lajur 10 kolom ataupun worksheet. Nah, neraca lajur 10 kolom ini akan membantu perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Setelah menyusun laporan keuangan, maka kita sudah bisa menutup nominal account atau temporary account seperti revenue, expense, dan juga dividen. Setelah kita tutup tuh 3 akun, maka yang tersisa hanya akun harta, utang, dan modal yang akan ditampilkan pada post-closing trial balance. Nah, di akhir periode, perusahaan juga memiliki optional untuk melakukan jurnal pembalik ataupun tidak. Selanjutnya nih, kita langsung aja memahami mendetail tentang identifikasi dan mencatat transaksi. Nah, kira-kira apa yang perlu kita catat? Jadi, suatu transaksi itu perlu dicatat apabila dia memenuhi panduan dari IFRS. Yang pertama, dia harus sesuai dengan definisi dari elemen itu sendiri. Kalau misalnya dia nggak sesuai definisinya, kan bagaimana kita kelompokkan dia gitu kan. Yang kedua, apakah dia memungkinkan memberikan keuntungan ekonomi di masa yang akan datang ya. Dan yang ketiga, apakah dia bisa kita ukur, baik itu cost-nya ya, biayanya ataupun nilainya. Jadi jika suatu transaksi itu tidak dapat kita ukur dengan uang, maka akan sulit untuk kita catat.
Nah, jadi perlu memenuhi guideline dari IFRS. Nah, secara singkat, perusahaan itu akan mencatat sebanyak mungkin transaksi yang bisa dong pasti yang dapat dijangkau, dan transaksi tersebut harus memenuhi syarat IFRS dan memberikan efek pada financial position. Ini ada beberapa contoh dari bukti transaksi, yaitu cash receipt dan juga invoice. Jadi kita identifikasi ya, cash receipt ini akan mempengaruhi apa gitu. Jadi kalau misalnya di sini aja tanpa nomor aja, tanpa nominalnya aja, kita udah tahu kalau cash receipt itu adalah bukti transaksi bahwa kita menerima uang. Menerima uang dari apa? Jadi yang jelas kas kita kan akan bertambah. Nah, tinggal kita sesuaikan apa sih kreditnya yang akan berpengaruh gitu loh. Nah, setelah itu kita akan memahami tentang jurnal atau the book of original entry. Jadi jurnal ini pada umumnya itu biasa kita mempelajari yang namanya jurnal umum. Walaupun ada jurnal khusus ya, tapi di sini kita utamakan dulu jurnal umum yang mana terdiri dari kolom tanggal, lalu account title dan explanation yang akan diikuti dengan debit dan juga kredit. Nah, contohnya illustration 37 ya. Jadi pada tanggal 1 September di sini pemilik saham menginvestasikan 15.000 kas pada perusahaan corporation. Nah, bagaimana caranya kita mencatatnya? Yang pertama dia menginvestasikan kas. Berarti kas itu masuk dong kan dalam perusahaan. Maka pertama kita catat dulu tanggalnya. 2015 September 1. Yang berpengaruh adalah akun kas dan share capital karena dia menginvestasikan dananya. Dia adalah pemegang saham, shareholder. Jadi cashnya itu akan bertambah. Di mana cash bertambah? Di sebelah debit. Berapa bertambahnya? Sebesar 15.000. Lalu apalagi yang bertambah? Yang bertambah adalah share capital ordinary-nya. Nah, itu sejumlah 15.000. Nah, lalu transaksi yang kedua di tanggal yang sama, perusahaan itu membeli komputer sebagai equipment 7.000 secara cash. Maka jurnalnya kita catat tanggalnya, yaitu tanggal 1. Yang terpengaruh adalah akun equipment ataupun peralatan dan kas. Nah, di sini kita membeli peralatan. Berarti peralatan kita bertambah dong. Kan kita membeli peralatan. Sehingga peralatan ini termasuk ke dalam kelompok aset yang mana bertambah di sebelah debit, ya kan? Selanjutnya kita membeli peralatan ini dengan uang secara tunai, secara cash. Nah, cash ini kan termasuk aset. Kita membayar kan, kita mengeluarkan uang, berarti cash kita berkurang. Jika aset kita berkurang, maka dia akan berkurang di sebelah kredit. Nah, setelah kita jurnal, maka kita bisa memposting transaksi tersebut ke dalam buku besar. Jadi sebagai contoh ya, kita ambil contoh transaksi yang pertama saja di tanggal 1 September. Ini cash pada share capital ordinary 15.000 akan kita posting ke general ledger. Jadi di sini di cash ya kita posting dan juga di share capital. Bagaimana kita mempostingnya? Pertama yang perlu kita perhatikan, kita catat tanggalnya. Nih, tanggal kejadian itu tanggal 1 September 2015. Kedua, kita catat referensi di General Ledger. Data ini, akun ini kita peroleh dari General Journal halaman pertama. Maka di referensi General Ledger perlu kita catat J1. Yang ketiga, kita perlu mencatat di General Journal bahwa jurnal yang cash pada share capital ini sudah kita posting ke buku besar. Bagaimana cara menandainya di General Journal? Kita cukup mencatat nomor akunnya pada kolom referensi di General Journal.
Nah, jadi nomor 101 ini akan kita pindahkan ke general journal. Nah, setelah itu baru kita mentransfer nilai akun debit 15.000. Begitu juga untuk share capitalnya. Oke, nanti share capitalnya akan disusul juga ya dari formulanya seperti di cash. Setelah kita memposting, maka kita akan menyiapkan trial balance. Nah, di sini trial balance apa yang kita siapkan? Karena ini datanya masih belum up to date ya, masih belum melek, maka trial balance ini dapat kita katakan dengan unadjusted trial balance. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat trial balance di sini untuk memastikan bahwa transaksi yang sudah kita jurnal tadi itu sesuai totalnya, sama. Nah, jadi kita langsung aja nih ke contohnya. Jadi ada 6 buah buku. Ada yang ketawa, ada yang genit, ada yang cemberut, ada yang marah. Tapi ekspresinya nggak penting guys. Yang penting itu apa? Yang penting adalah pada awal periode perusahaan itu membeli 6 buah buku ini sebagai perlengkapan. Yang mana per bukunya itu dihargai $5.000. Dan sudah pasti dong pada awal periode ini perusahaan akan mencatatnya ke dalam jurnal. Yaitu supplies $30.000 di sebelah debit dan cash $30.000 di sebelah kredit. Nah, ternyata pada akhir periode bukunya itu udah nggak 6 buah lagi, tapi sisa 4 yang masih belum kita pakai. Berarti 2 kan udah kita pakai, udah kita gunain, udah terjadi tuh beban. Maka di sini nilainya udah nggak 30.000 lagi dong, tapi sisa 20.000 aja. Jadi 30.000 ini jika dikurangi 20.000, maka ada selisih kan 10.000. Nah, bagaimana ya perusahaan menyesuaikan akun supplies 30.000 itu agar menjadi 20.000? Maka supplies yang 30.000 ini harus kita kurangin dengan supplies 10.000. Maka harus ada supplies di sebelah kredit 10.000. Sehingga kita langsung buat aja deh jurnalnya. Supplies expense sebesar 10.000 pada supplies sebesar $10.000. Nah, expense ini itu sudah terjadi, maka expense akan bertambah. Expense bertambah di sebelah debit, maka jurnalnya adalah supplies expense sebesar 10.000. Dan supplies yang buku ini berkurang guys, aset kita itu berkurang. Kalau aset berkurang akan dicatat di sebelah kredit, maka suppliesnya berkurang sebesar 10.000, kita catat di sebelah kredit. Jadi dengan demikian kita bisa ketahui bahwa jurnal penyesuaian itu membantu kita dalam melaporkan appropriate balance sheet. Nah, jadi nilai aset, hutang, dan owner's equity-nya itu adalah nilai yang sebenarnya. Nilai yang tepat gitu loh, nilai yang sesuai dengan periode tersebut. Nah, yang kedua, dia membantu kita melaporkan income statement, yang mana data yang disajikan di situ adalah revenue yang sebenarnya dan expense yang sebenarnya pada periode tersebut. Apa itu revenue yang sebenarnya? Apakah revenue yang sebenarnya itu pada saat kas diterima? Apakah pada saat orang baru pesan kita sudah mendapatkan pendapatan? Ternyata di sini revenue itu diartikan adalah sesuatu yang bisa kita catat pada suatu periode apabila kita sudah memberikan pelayanan kepada klien kita. Jadi misalnya orang ada pesan 5 buah baju ke kita. Nah, dari 5 buah baju itu belum ada yang kita laksanakan, tapi dia udah pesan, kita udah terima cashnya. Nah, itu belum termasuk revenue. Ya kan? Tapi jika kita sudah menyelesaikan 2 buah baju, maka 2 buah baju itu sudah menjadi pendapatan kita. Jadi nilai dari 2 buah baju yang sudah dibayarkan oleh klien kita itu sudah menjadi pendapatan kita. Begitu juga dengan expense. Jadi expense itu apa sih expense itu? Apakah expense itu terjadi sebelum kita gunakan? Sudah kita catat? Atau setelah semuanya habis baru kita catat? Ternyata expense itu dicatat pada saat dia sudah kita gunakan ataupun terjadi. Contohnya tadi seperti supplies. Ada 6 supplies kan, ada 6 perlengkapan. Yang baru kita gunain itu 2.
maka yang akan kita catat hanya 2 aja sebagai expense, enggak 6-6-nya. Nah, setelah itu kita akan mengetahui apa aja sih tipe dari jurnal penyesuaian. Jadi ada 2 tipe jurnal penyesuaian yang akan kita bahas. Yang pertama ada deferral, yang kedua ada accrual. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang deferral. Apa ya kira-kira? Ternyata deferrals are expenses or revenues that are recognized at a date later than the point when cash was originally exchanged. Nah, sulit nggak sih ngertiinnya? Langsung aja deh kita lihat ke contohnya. Ada prepaid expense. Tahu kan prepaid expense itu apa? Prepaid expense itu adalah biaya dibayar di muka. Contohnya sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Apa sih yang dimaksud dibayar di muka? Pernah sih dengar asuransi dibayar di muka, tapi apa yang dimaksud dibayar di muka? Ternyata dibayar di muka itu artinya adalah dibayar sebelum kita gunain. Contoh, kita sewa gedung perusahaan, tapi belum kita gunain di awal periode. Ibu, saya mau sewa gedung perusahaan ini dong. Berapa? 5.000. Berapa lama? 1 tahun 5.000. Kalau saya sewa ini kira-kira saya harus bayar di muka atau setelah saya gunain? Di muka dong, kan kamu mau sewa. Nah, itu adalah sewa dibayar di muka. Di muka itu artinya di awal periode. Misalnya periodenya Januari sampai Desember, itu bayarnya 5.000 kan, satu periode Januari sampai Desember. Kita itu sudah bayar 5.000 dari awal Januari. Nah, itu adalah dibayar di muka. Nah, bagaimana dia akunnya, pengaruhnya pada akun akuntansi? Di sini pada saat kita membayar 5.000, itu kita mencatat unadjusted balance pada aset, yaitu prepaid expense. Atau kalau misalnya kita itu dalam konteks sewa menyewa gedung perusahaan, itu prepaid rent. Nah, setelah kita mencatat prepaid rent, pada akhir periode dari Januari sampai Februari misalnya, tadi itu kita sudah menggunakan 1/12 dari 5.000 tadi. Nah, 1/12 kita kalikan 5.000, hasilnya adalah jumlah yang sudah kita gunakan dan sudah menjadi biaya. Maka perlu kita catat expense-nya. Expense-nya itu adalah di sebelah debit. Ini namanya adalah rent expense, dan di sebelah kredit perlu kita kurangi prepaid rent tadi dengan prepaid rent yang sudah kita pakai, yaitu 1/12 kali 5.000 yang akan kita bahas contohnya lebih mendalam di slide selanjutnya. Nah, yang kedua ada unearned revenue. Apa sih unearned revenue? Tidak, earn terima, revenue pendapatan. Jadi apakah artinya pendapatan yang tidak diterima? Jadi unearned revenue itu adalah pendapatan yang sudah kita terima cashnya tapi belum menjadi hak kita. Contohnya nih, orang ada mau pesan baju kan, tadi 5 pieces dengan kita. Dia mau pesan baju, dia udah bayar dulu. Misalnya 1 pieces harganya 100 deh, yang baru nih ya. Contoh yang baru 1 piecesnya 100. Jadi 5 pieces 500 kan? Di awal periode saat dia pesan baju, dia udah bayar tuh 500. Nah, kan kita megang uangnya 500, sedangkan bajunya belum kita kasihkan ke klien kita, maka 500.000 itu adalah hutang bagi kita. Jadi, kita mencatatnya adalah unearned revenues. Nah, pada saat akhir periode, jika kita sudah menyelesaikan 2 baju, maka yang sudah kita anggap sebagai pendapatan kita adalah 2 kali 100, karena 1 baju tadi dinilai 100. Nah, jadi 200. Jadi kita sudah mencatat revenue dan unearned revenue. Maka kita perlu mengurangi liability kita yang unearned revenue tadi 500, itu perlu kita kurangi dengan yang udah menjadi revenue kita yang 200. Maka unearned revenue kita yang 500 tadi kita kurangi 200 dengan cara unearned revenue kan hutang, berkurang maka dia akan berada di sebelah debit. Maka unearned revenue sebesar 200 di sebelah debit pada
revenue sebesar 200 di sebelah kredit. Nah, begini. Oke, langsung aja kita ke prepaid expense. Prepaid expense di sini diartikan asset paid for and recorded before a company use them. Oke, udah paham kan? When expenses are prepaid, a company debits an asset account to show the service or benefit it will receive in the future. Oke, di sini kita contoh prepaid expense ya. Jadi prepaid expense ini bakalan ada masa expirednya. Kayak tadi sewa itu kan 12 bulan. 1 bulan udah expire, 1/12 nilai prepaid expense. 2 bulan udah expire, 2/12 prepaid expense, dan selanjutnya. Nah, apa aja sih yang bisa menjadi bagian dari transaksi prepaid expense? Yang pertama adalah gedung yang biasanya disewain. Nah, itu biasanya kita bayar di muka atau asuransi. Nah, ini kedua hal ini itu ada expire-nya, ada tanggal expired gitu loh. Tanggal kadaluarsanya itu ada. Nah, sedangkan untuk prepaid expense karena consumption yang tidak ditentukan dengan periode, misalnya 1 bulan udah berkurang segini, sebulan udah berkurang segini. Nah, itu ada juga apa namanya supplies. Jadi bisa aja dong bulan pertama kita nggak ada pakai supplies sama sekali. Bulan kedua kita udah pakai itu buku atau suppliesnya 3 buku. Bulan ketiga kita makanya suppliesnya 4 buku. Jadi nominalnya itu nggak tetap. Sedangkan kalau for rent dan insurance itu nominal per bulannya, expirednya itu tetap. Oke, di sini kita balik ke contoh tadi, dan teman-teman di sini bisa lihat ya di buku besarnya apa yang terjadi jika supplies-nya kita kurangi 10.000 maka balance-nya 20.000. Nah, ini hasilnya ya. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut ke contoh berikutnya dari supplies. Di sini kita bisa kembali ke our textbooks ya. Ada contohnya perusahaan Pioneer Advertising itu membeli perlengkapan iklan yang mana itu ditotalkan sebesar 25.000 pada tanggal 5 Oktober. Nah, jadi pada saat membeli perlengkapan iklan tersebut, pastinya perusahaan ini mencatat supplies sebesar 25.000 pada cash sebesar 25.000. Nah, selanjutnya ya, an inventory count at the close of business on the 31st of October reveals that 10,000 of supplies are still on hand. Jadi apa yang terjadi pada saat tanggal 31 Oktober? Pihak gudang mengecek di gudang, ternyata perlengkapan yang tersisa itu kalau dihitung secara uang itu hanya sisa 10.000 loh, nggak lagi 25.000. Maka pencatatan yang 25.000 perlu kita koreksikan, sehingga kita perlu mengurangi supplies yang 25.000 tadi dengan 15.000 agar hasilnya 10.000. Jadi apa yang ada di gudang akan sesuai dengan apa yang ada di catatan. Nah, basic analisisnya di sini, the expense supplies expense is increased 15.000 and the asset supplies is decreased 15.000. Jadi suppliesnya akan berkurang 15.000 ya, agar dia totalnya sisa 10.000 sesuai dengan di gudang. Nah, expense suppliesnya bertambah 15.000. Oke, untuk equation analisisnya teman-teman bisa pahami ya. Di sini apa yang terjadi? Asetnya berkurang dan equity-nya berkurang. Nah, untuk journal entry-nya, maka di sini supplies expense pada supplies sebesar 15.000 dan apa yang terjadi pada general ledger itu akan ada di supplies ini akan ada tersisa 10.000, udah sesuai dengan yang ada di gudang, dan juga di supplies expense yang di sini balance-nya 15.000. Jadi
surplus expense yang balance-nya 15.000 ini udah menunjukkan bahwa kita udah gunain 15.000 supplies pada periode ini. Nah, kalau misalnya tidak ada jurnal penyesuaian, maka supplies kita itu akan tetap 25.000. Dan jika supplies kita tetap 25.000, expense kita masih 0, maka laba kita akan lebih tinggi. Karena pengurang laba kita nggak ada, kurang. Yang 15.000 yang seharusnya ada malah jadi 0, jadi laba kita lebih tinggi. Dengan adanya adjusting entries, maka dia menyajikan laporan laba rugi yang baik dan benar. Yaitu ada surplus expense nih, jadi laba lo harus dikurangin dengan surplus expense ini. Yang awalnya laba lo misalnya 100, kalau nggak ada surplus expense kan tetap 100 tuh. Nah, sedangkan kalau misalnya 100 ada surplus expense 15.000, maka sisanya 85.000. Oke, lanjut kita ke insurance. Jadi di sini ada prepaid expense insurance ya. Apa aja sih yang biasanya prepaid expense yang bisa kita masukin asuransi itu? Yang pertama ada asuransi automobile. Itu untuk mobil, untuk kendaraan, lalu untuk truk ya. Yang kedua ada property insurance, dari kemalingan, dari kebakaran gedung dan lain sebagainya. Yang ketiga ada liability, personal liability insurance, untuk melindungi customer kita. Jadi kalau customer kita pas beli barang tiba-tiba rusak, nah itu bisa dilindungi dengan personal liability insurance. Nah, seperti yang tadi kita diskusikan bersama, bahwa insurance ini termasuk prepaid expense yang ada masa expirednya. Ini contohnya ada Oktober berkurang 500, November udah kadaluarsa lagi 500-nya, Desember udah kadaluarsa lagi 500-nya, dan seterusnya. Sampai 1 tahun itu 6.000 ya kadaluarsa. Oke, di sini kita langsung aja lanjut ke prepaid expense-nya ya. Contohnya, pada tanggal 4 Oktober, perusahaan Pioneer Advertising membayar 6.000 untuk 1 tahun asuransi kebakaran. Oke, jadi pada awal periode dia akan mencatat transaksinya prepaid insurance pada cash sebesar 6.000. Maka di sini akan dimunculkan pada buku besar itu prepaid insurance-nya itu sebesar 6.000. Oke. Nah, tadi karena 6.000 ini untuk 1 tahun, maka an analysis of the policy reveals that 500. Dapat dari mana? 6.000 itu kita bagi 12 bulan. Jadi dapatlah 500. Nah, setelah itu analisisnya the insurance expense is increased. Oke, 500, and the asset prepaid insurance is decreased 500. Jadi aset prepaid insurance yang masih bisa kita gunain yang akan memberikan manfaat di masa mendatang ini udah expire 500. Nilainya udah nggak 6.000 lagi, tapi udah 5.500. Maka dia harus kita kurangin 500. Dan insurance expense kita bertambah 500 karena kita udah gunainnya di bulan ini. Udah kadaluarsa gitu loh, baik kita mau mengklaim asuransinya atau enggak. Nah, ini yang terjadi pada persamaan dasar. Yang pertama, aset kita berkurang 500 dan equity kita berkurang 500. Bagaimana dengan debit credit analisisnya? Nah, itu gampang banget ya, sesuai dengan basic analisis. Lanjut aja ke journal entry-nya. Jadi pada akhir periode kita dapat mencatat journal entry, adjusting entries-nya itu dengan insurance expense sebesar 500 di sebelah debit, pada prepaid insurance sebesar 500 di sebelah kredit. Nah, jadi debitnya ini increase ya, insurance expense-nya increase dan prepaid insurance-nya decrease. Bagaimana kita memposting insurance expense-nya yang di debit 500, kita tambahkan 500 adjustment. Oke, lalu yang prepaid insurance-nya 500 di sebelah kredit kita posting juga. Jadi yang awalnya 5.000 di sebelahnya kita tambahin yang udah adjusted 500, jadi sisa 5.500. Nah, ini udah sesuai banget nih. Seharusnya kan prepaid insurance-nya emang udah sisa 5.500 pada periode itu. Nah, jadi kalau nggak kita sesuaikan maka dia tetap 6.000. Jadi laporannya
nggak sesuai banget, nggak up to date. Jadi kita harus membuat laporan yang up to date. Nah, lanjut kita ke depreciation. Depreciation itu adalah proses dalam mengalokasikan cost of asset, biaya dari aset ya, ke beban selama umur penggunaannya secara rasional ya, dan dengan sistematika yang baik lah, yang manner, yang udah berpola. Nah, di bawah IFRS, the acquisition of productive facilities is viewed as a long-term prepayment for service. Jadi menurut IFRS itu depreciation ini kan biasanya di equipment, di gedung gitu ya. Menurut IFRS itu, equipment itu merupakan fasilitas yang produktif dalam jangka panjang. Maka kalau dalam jangka panjang dia produktif, kita perlu depresiasikan. Kita perlu sesuaikan nilainya. Kira-kira dalam tahun ini dia mampunya segini. Berapa ya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau menghasilkan suatu output A. Pada tahun kedua output B berapa ya yang perlu diperoleh. Nah, itu nanti ada metode dalam melakukan penyusutan ataupun depreciation. Jadi depreciation ini bukanlah suatu factual measurement ya, ataupun suatu pengukuran yang nyata, tetapi penyusutan ini hanyalah estimasi. Jadi pihak manajemen itu akan mengestimasi kira-kira mobil ini akan memberikan manfaat berapa lama dan berapa nilai manfaatnya setiap periode, setiap 1 tahun, setiap 2 tahun gitu loh. Nah, apa aja biasanya yang didepresiasikan? Di sini ada gedung, ada mobil ya. Nah, jadi bentuk depresiasi itu bukan seperti penggunaan supplies, misalnya dari 6 mobil menjadi 4 mobil. Nah, itu bukan, tapi 6 mobil tetap 6 mobil, tetapi nilainya yang berkurang atau productive facilities-nya yang berkurang. Kemampuan produktifnya loh yang berkurang. Bukan mobil yang berkurang, bukan dari 6 mobil jadi 4 mobil, tapi 6 mobil tetap 6 mobil. Tapi apakah kemampuan 6 mobil di tahun ini masih bisa sama dengan kemampuan mobil di tahun yang akan datang? Gitu. Oke, selanjutnya kita bahas di depreciation yang contohnya. In the case of Pioneer Advertising, dia itu mengestimasi bahwa depresiasi yang akan terjadi pada office equipment, peralatan kantornya itu sebesar 4.800 per tahun. Yang mana office equipmentnya itu nilai awalnya itu 50.000. Nah, 50.000 dikurang dengan nilai sisa, residual value 2.000, divided by useful life of 10 years. Jadi sisa 400 per month atau 4.800 a year. Nah, di sini basic analisisnya, the expense depreciation increase $400 dan the contra asset atau accumulated depreciation equipment is increase 400. Ini bukan dolar ya, tapi kakak kurang tahu ini simbol mata uang apa. Maaf ya salah sebut tadi. Ya udahlah, lupain aja. Nah, yang kedua ada equation analysis di sini ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah aset kita berkurang 400. Jadi accumulated depreciation itu emang bertambah, tapi accumulated depreciation ini itu adalah kontra account. Jadi kontra account itu misalnya kalau misalnya dia termasuk aset kan seharusnya bertambah di sebelah debit. Nah, karena dia kontra account, dia itu bertambah di sebelah kredit. Nah, dia itu jadinya ya begitu deh. Nah, lanjut aja nih, depreciation expense-nya itu akan mengurangi equity sebesar 400. Lalu bagaimana debit credit analysis dan journal entry-nya? Di sini langsung aja kita lihat bahwa
Jurnal penyesuaiannya itu depreciation expense 400 di sebelah debit pada accumulated depreciation equipment 400 di sebelah kredit. Nah, di sini bisa kita lihat ya, debit increase expense 400. Ini dia, kita posting ke ledger. Nah, bertambah kan 400, maka balance-nya pada akhir bulan Oktober itu 400 depreciation-nya. Dan juga accumulated depreciation equipment-nya itu bertambah di sebelah kredit sebesar 400. Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi dengan akun equipment? Nah, untuk akun equipment-nya itu nggak ada perubahan, guys. Jadi tetap 50.000. Tapi untuk nilainya ya, nilai equipment-nya itu nanti akan kita sajikan pada laporan bahwa depresiasi itu sudah kita akumulasikan, yang mana nanti nilai equipment itu akan kita kurangi dengan akumulasi depresiasi. Nah, seperti ini. Jadi equipment yang 50.000 tadi nanti akan kita kurangi dengan accumulated depreciation equipment 400, sehingga sisanya 49.600. Nah, jadi namanya itu yang 49.600 adalah the book value or carrying value. Nilai buku atau di bahasa Indonesianya. Jadi yang perlu kita tandai di sini bahwa depreciation itu adalah konsep alokasi ya, bukan konsep untuk menilai. Jadi kita hanya mengalokasikan dari 50.000 itu misalnya kita alokasikan 400. Itu 400. Jadi kita itu enggak menilai bahwa yang equipmentnya 50.000 sekarang udah enggak 50.000, nilainya udah 49.600 itu enggak. Tapi hanya kita alokasikan 400 di accumulated depreciation equipment. Nah, lalu bagaimana dengan unearned revenue? Di sini ya, unearned revenue when companies receive cash before services are performed. Jadi unearned revenue itu bukannya kita nggak dapat cash atau nggak dapat pendapatan, tapi di saat kita sudah nerima cash, tapi kita itu sebenarnya belum melakukan apa-apa gitu loh untuk dibayar. Jadi cash itu bukan merupakan pendapatan kita, tetapi kita itu berhutang sama klien kita yang udah order barang dengan kita atau yang sudah meminta jasa dengan kita. Oke? Nah, di sini langsung aja deh kita ke contohnya. Pioneer Advertising receive 12.000 ya di tanggal 2 Oktober untuk melakukan advertising service expected to be complete by December 31. Jadi lama nih, Oktober, November, Desember, berarti 3 bulan. Oke, maka pada awal transaksi ini terjadi, kita itu perlu mencatat cash sebesar 12.000 di sebelah debit dan unearned revenue sebesar 12.000 di sebelah kredit. Oke. Setelah itu, based on an evaluation of the service Pioneer performed for Knock during October, the company determined that it should recognize 4.000 lagi kan, 4.000 sebagai pendapatan di bulan Oktober. Nah, jadi kita perlu melakukan evaluasi dulu ya, kira-kira perusahaan Pioneer ini sudah memberikan jasa sebanyak berapa nih pada bulan Oktober. Ternyata jika dinilai itu udah seharga 4.000. Maka analisis dasarnya the liability unearned service revenue is decreased 4.000. Jadi unearned service revenue pendapatan jasa yang hutang pendapatan jasa ini berkurang 4.000. Dan pendapatan kita yang sudah diakui itu bertambah 4.000. Sehingga apa yang terjadi pada persamaannya yaitu liabilities kita berkurang dan equity kita bertambah. Ya kan? Nah, lalu bagaimana jurnalnya? Jurnalnya itu unearned service revenue pada service revenue sebesar 4.000. Nah, yang debit ini unearned service revenue
itu decrease di sebelah debit ya, karena unserviced revenue itu termasuk hutang. Jadi ingat kalau hutang bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Nah, bagaimana dengan general ledger-nya? Yang terjadi adalah di adjusted di sini unserviced revenue yang pertama kan ada Oktober 2 nih 12.000. Nah, lalu pada Oktober 31 ada adjustment di sini sebesar 4.000, maka balance-nya di sebelah kredit itu sisa 8.000. Jadi utang kita ke klien kita itu sisa 8.000. Nah, selanjutnya bagaimana dengan buku besar pendapatan jasa? Nah, ini yang Oktober 31 100 ini anggaplah transaksi yang sebelumnya dicatat ya. Nah, di sini sudah ditambahkan adjustment 4.000. Jadi adjustment kita itu ternyata bukan 100.000, adjustment. Service revenue kita itu ternyata bukan 100.000, tetapi 4.000. Jadi 104.000. Nah. Oke, selanjutnya kita masuk ke tipe adjusting entries yang kedua, yaitu accrual. Companies make adjusting entries for accruals to record revenues for services performed and expenses incurred in the current accounting period. Oke, langsung aja kita lihat contohnya. Pertama, accrued revenue. Yang kedua, accrued expense atau accrued expenses. Nah, kalau accrued revenue ini saat kita melakukan adjustment, maka aset akan bertambah dan revenue akan bertambah. Oke. Dan juga pada accrued expense, jika kita melakukan adjustment, maka expense akan bertambah dan liability akan bertambah. Kira-kira apa nih kalau kayak gini? Accrued revenues kan? Aset, debitnya adjusting entries, revenue-nya kredit. Berarti kredit kita bertambah, ya enggak sih? Bisa jadi accrued revenues ini adalah pendapatan yang mana seharusnya sudah kita terima, tetapi mereka malah hutang dengan kita. Begitu juga dengan accrued expense. Nah, langsung aja kita lihat contohnya. Oke, accrued revenues means the revenues for service performed but not yet recorded at the statement date, ya kan? Jadi pendapatan itu dari suatu jasa ataupun dari penjualan barang dagangan itu sudah terjadi tetapi belum dicatat pada saat tanggal pelaporan. Oke. Jadi misalnya di sini kalau kita baca ya, accrued revenues also may result from services that have been performed but not yet billed nor collected, as in the case of commission and fees. This may be unrecorded because only a portion of the total service has been performed and the client will not be billed until the service has been complete. Contohnya apa nih? Contohnya dia misalnya pesan nih, gue mau pesan ini dong boneka. Ini bonekanya banyak kan? 2, 6 ya. 6, 12, 24, 27 boneka. Nah, nanti kalau misalnya 27 boneka yang gue pesan itu udah jadi, bakalan gue bayar deh katanya gitu. Nah, ternyata di akhir periode ini kan kita belum menyelesaikan tuh semuanya, tapi udah kita lakuin, udah kita proses pesanannya. Yang udah jadi itu ada 12 boneka. Nah, 12 boneka ini seharusnya sudah kita akui sebagai pendapatan kita. Maka harus kita catat. Tetapi pada saat kita sudah menyelesaikan 12 boneka ini, klien kita itu belum bayar sama kita. Nah, jadi itu termasuk accrued revenues. Jadi revenuesnya itu seharusnya sudah kita terima, tapi belum kita terima. Atau sudah kita terima dan catat, tapi belum kita terima dan catat. Nah, the order has been complete. Nah, jadi untuk contohnya kita langsung aja back to our textbook.
Nih, pada bulan Oktober, Pioneer Advertising itu udah perform service senilai 2.000, tetapi masih belum ditagih ke kliennya. Nah, gimana sih analisisnya? Jadi, karena dia itu udah memberikan jasa 2.000, udah berusaha senilai 2.000, tetapi belum ditagih, maka si kliennya itu sebenarnya ada piutang dagang dengan dia. Nah, jadi account receivable akan bertambah sebesar 2.000. Dan yang 2.000 ini itu sudah diakui sebagai pendapatan sama Pioneer Advertising. Maka revenue-nya juga akan bertambah sebesar 2.000. Sehingga yang terjadi pada persamaan dasar akuntansinya adalah aset bertambah 2.000 dari account receivable dan equity bertambah 2.000 dari service revenue. Lalu, bagaimana kita menjurnal penyesuaiannya? Itu gampang banget, langsung aja account receivable di sebelah debit sebesar 2.000 dan service revenue di sebelah kredit sebesar 2.000. Nah, account receivable yang sudah kita catat di jurnal ini akan kita posting ke general ledger. Nih, langsung aja kita tambahin adjustment 2.000 sehingga account receivable yang balance-nya awalnya 72.000 ternyata nggak segitu loh. Ternyata balance account receivable itu 74.000. Nah, gimana nih dengan service revenue-nya? Service revenue-nya juga kayak gitu. Ternyata service revenue kita itu juga nggak 104.000, tapi 106.000 karena masih belum di adjustment yang 104.000-nya itu. Oke, setelah kita membahas accrued revenue ini, sebenarnya accrued itu untuk bercanda ya, biar kita mudah ingat. Jadi bahasa Inggrisnya itu accrued kali deh. Langsung aja deh, kita bahas ke accrued expenses. Nah, untuk accrued expenses itu adalah expense yang sudah terjadi tetapi masih belum kita bayar, alias kita udah gunain tapi masih mager untuk ngeluarin uang. Belum tentu mager sih guys, itu bisa aja karena peraturan ataupun karena kebiasaan mungkin bayarnya di tengah periode, bukan di awal ataupun akhir periode. Nah, gimana nih kita cara mencatatnya? Tapi sebelum kita tahu cara mencatatnya, kita cari tahu dulu gimana sih jenis biaya ini. Nah, biasanya itu terjadi pada interest atau pembayaran bunga. Biasa biaya bunga itu tidak di awal atau akhir periode, tapi tiba-tiba di pertengahan, sehingga saat kita menggunakannya itu tiba-tiba seharusnya sudah menjadi beban kita di bulan ini, tetapi belum bisa kita bayar. Nah, nanti akan kita bahas di contohnya aja ya. Lalu yang lain ada biaya lain-lain ya. Ada teks, pajak, biaya pajak, dan ada biaya sewa. Jadi sewa itu selain ada dibayar di muka, juga ada dibayar ya nanti deh gitu. Langsung aja kita bahas ke contohnya accrued expense. Nah, contohnya itu adalah listrik. Jadi, ini contohnya aja ya. Kalau misalnya utilities expense yang udah kita gunain itu $500 dari bulan November 15 ke Desember 15, maka kita akan membayarnya pada tanggal Desember 15 sebesar $500. Nih, dari November ke Desember tetap 500 kan, caranya gampang banget. Tinggal utilities expense sebesar $500 pada cash sebesar $500. Nah, gimana nih kalau kejadiannya tuh berbeda? Nggak kayak gitu guys. Tapi kalau misalnya we incurred $500 of utilities expense from December 15 to January 15, we will pay on January 15. Tetapi di akhir Desember itu kita udah tutup buku. Akhir Desember kita udah tutup buku. Maka dari tanggal 15 Desember sampai 31 Desember seharusnya sudah kita akui sebagai beban karena udah kita gunain kan, walaupun belum kita bayar. Nah, kayak gini nih, dari Desember 15 kan seharusnya kita bayar di Januari 15. Suara habis guys, tes dulu. Nah, dari Desember 15 seharusnya kita bayar di Januari 15 kan. Nah, tetapi di Desember 31 itu udah tutup buku, maka kita harus membuat jurnal penyesuaian. Nih, dari Desember 15 ke 31 Desember itu udah $250 loh yang udah kita gunain. Masa nggak kita akuin, ya kan? Nah,
Dan dari Desember 31 ke 15 itu juga udah 250, tapi belum kita catat, guys. Jadi, gimana cara catat jurnal penyesuaiannya? Itu utilities expense sebesar 250 di sebelah debit. Lalu utilities payable sebesar 250 di sebelah kredit. Kenapa? Karena pada akhir periode, pada saat tutup buku, kita itu udah gunain biaya listrik. Kita udah gunain listrik nih sebesar 250, maka udah harus kita catat sebagai beban. Sehingga beban kita bertambah di sebelah debit sebesar 250. Nah, beban itu belum kita bayar cash kita belum keluar. Sehingga ternyata masih hutang. Aduh, kita ada hutang nih 250. Kita catat dulu deh, karena kita juga nggak bisa bayar ya kan pada tanggal 31 Desember. Kita bakalan bayar nanti deh tanggal 15 Januari yang akan datang. Nah, jadi pada tanggal 31 Desember itu masih diakui sebagai hutang utilities sebesar 250. Oke, lalu bagaimana nih kalau misalnya pada saat tanggal Januari tanggal 15-nya. Januari tanggal 15 baru kita catat nih, kan udah totalnya $500 yang udah kita pakai. Nah, utilities expense-nya kita tambah 250 karena tadi udah ada 250 sebelumnya, tambah 250 jadinya 500 kan. Nah, lalu utilities payable-nya itu kita kurangin 250 karena kita itu udah bayar 500. Jadi kita udah nggak ada utang lagi tuh. Utang Desember itu udah kita bayar di bulan Januari ini. Nah, untuk utilities expense-nya itu tetap totalnya 500 kalau teman-teman lihatnya di buku besar. Nah, jadi teman-teman bisa langsung coba aja buat buku besar utilities expense-nya. Yang tadi di Desember 31 kita masukin utilities expense-nya 250 di debit, lalu kita debit lagi 250 pada tanggal 15 Januari, maka totalnya udah 500. Nah, lanjut kita akan bahas tentang accrued interest. Jadi accrued interest itu apa? Itu adalah beban bunga yang udah seharusnya kita bayar tapi kok belum kita bayar. Jadi accrued interest adalah the amount of interest earned on a debt such as a bond but not yet collected. Nah, itu bagi yang meminjamkan, tapi kalau kita yang minjam itu beban bunga. Oke. Nah, di sini contohnya Pioneer Advertising signed a 3-month note payable in the amount of 50,000 on October 1st. Jadi perusahaan Pioneer Advertising ini lagi minjam uang, istilahnya ya, kayak dia minjam uang dengan perjanjian. Itu selama 3 bulan. Nah, berapa nilai yang dipinjam? 50.000. The note requires interest at an annual rate of 12%. Jadi dari kata-kata di sini kira-kira elemen apa aja sih yang ada di sini? Yang pertama ada face value of note. Yang kedua ada annual interest rate. Yang ketiga ada time in terms of 1 year. Oke? Jadi di sini face value of note-nya itu berapa? Nah, tapi sebelumnya kita cari tahu dulu ya gimana cara mendapatkan nilai interest-nya. Jadi untuk mendapatkan nilai interest, ketiga elemen ini akan kita kalikan terlebih dahulu. Oke, barulah dapat interest. Nah, lalu balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya. Berapa face value of note? Nilainya adalah 50.000 guys. Yang kedua, annual interest rate-nya. Itu nilainya 12%. Itu udah ada kan? At an annual rate of 12%. Lalu yang ketiga, time in term of 1 year. Berapa? 1/12. Karena ini jurnal penyesuaiannya kita buat pada tanggal 31 Oktober. Jadi 1/12. Walaupun dia menandatanganinya untuk 3 bulan. Tapi ini kita buat jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Oktober. Oke, didapatlah hasilnya per bulan itu 500. Nah, jadi untuk Pioneer, the total interest due on the 50,000 note at its maturity date 3 months in the future is 1.500 atau
500 untuk 1 bulan. Jadi selama 3 bulan saat dia memegang notes payable itu, dia itu ada beban bunga yang harus ditanggungnya 1.500. Nah, untuk per bulannya itu 500. Kita lanjut aja ke pencatatannya. Oke. Bagaimana basic analisisnya? The expense interest increase 500 dan liability interest payable increase 500. Nah, equation analisisnya yang terjadi adalah liabilities kita bertambah, equity kita berkurang karena ada expense tadi, karena ada biaya bunga. Sehingga equity kita berkurang. Nah, biaya bunga ini kita bayarkan belum dengan cash, tapi masih ngutang. Jadi hutang kita bertambah sebesar 500. Nah, bagaimana menjurnalnya? Cara menjurnalnya, langsung aja kita input tanggalnya Oktober 31 dan kita debit interest expense sebesar 500 pada interest payable sebesar 500. Nah, akun-akun ini akan kita posting ke buku besar. Adjustment 500 ya, interest expense-nya dan interest payable-nya 500. Oke, lanjut ke accrued salaries and wage. Nah, jadi kita itu biasa membayarkan gaji ataupun upah kepada karyawan. Tetapi kadang karyawan itu udah kerja dengan kita, udah memberikan tenaganya dengan kita di periode ini, tapi belum kita gaji. Nah, karena apa? Karena biasanya kita gaji itu pada tanggal-tanggal tertentu di setiap bulan. Nah, sehingga accrued salaries and wage di sini adalah expense yang terjadi tetapi masih belum dibayar atau dicatat pada tanggal pelaporan. Contohnya ini, Bapak ini, Mr. John, dia itu dibayar 10.000 per bulan. Yang mana dia itu biasanya dibayar pada tanggal 25. Nah, as of the end of the month, the employer of Mr. Jones owes him 5 days of pay. Jadi tanggal 25 itu kan udah dibayar. Sedangkan pada akhir bulan, pada tanggal 30 atau tanggal 31, si perusahaan itu masih berhutang tenaga dengan Mr. John ini, karena Mr. John dari tanggal 26 sampai 30 atau 31 dia masih bekerja, tapi masih belum kita bayar kan, karena akan kita bayar pada tanggal 25 di bulan selanjutnya. Nah, hutang ini sebesar 16,6% dari jumlah gaji keseluruhannya per bulan, sehingga perlu dicatat jurnal penyesuaiannya sebesar salary expense pada salary payable. Nah, salary expense-nya ini di debit dan salary payable-nya ini di kredit. Untuk penampilannya di sini ada sedikit kesalahan ya guys, sorry ya. Tapi tahu kan yang mana debit yang mana kredit tuh tadi sisinya. Oke, langsung aja kita back to our textbook. Nah, jadi di buku kita itu udah ada contoh bahwa Pioneer Advertising last paid salaries and wage on October 26. It will not pay salaries and wage again until November 23rd. However, as shown in the calendar below, 3 working days remain in October. Oke, kita cek dulu ya kalendernya. Di sini ada bulan Oktober, ada bulan November. Nah, di bulan Oktober itu adalah tanggal satunya itu adalah tanggal di mana kita mulai membayar periode mulai membayar pada tanggal 1. Start of the period ya. Nah, lalu pada tanggal 26 perusahaan itu membayar gaji ataupun upah. Nih, saat membayar. 31 ini kan perusahaan udah tutup buku. Nah, jadi pada tanggal 29, 30, dan 31 di hari kerja ini, pegawainya itu udah kerja, tapi masih belum bisa digaji kan, karena akan digaji selanjutnya pada tanggal 23 November. Sehingga 29, 30, 31 ini kita anggap sebagai hutang gaji. Jadi kita ada hutang dengan karyawan kita. Maka ini menjadi adjustment period yang perlu kita sesuaikan. Nah,
pada bulan November kita memulai lagi periode selanjutnya dari tanggal 1, ya kan? Dan akan kita bayar gaji dari tanggal 29 sampai 23. 29 di bulan Oktober sampai 23 November itu di tanggal 23 November yang ini, payday. Oke, lalu bagaimana jurnalnya? Kita langsung analisis terlebih dahulu ya. The salary and wage for these days represent an accrued expense and a related liability to Pioneer. The employees receive total salaries and wage of 10,000 for a 5-day work week. Jadi selama 5 hari per minggu, dia itu terima 10.000. Sehingga yang tadi itu 3 hari yang belum kita bayar, maka dia seharusnya menerima 1/5 dikali 10.000 dikali 3. Jadi 1/5 kali 10.000 sama dengan 2.000. 2.000 kali 3 sama dengan 6.000. Jadi perharinya itu seharusnya kita bayar dia 2.000. Oke, jadi di sini basic analisisnya, the expense, salaries and wage expense itu meningkat sebanyak 6.000 dan liability, salaries and wage payable juga bertambah sebanyak 6.000. Nah, bagaimana dengan equation analisisnya? Jadi, di equation analysis, di sini yang berpengaruh adalah akun liabilities dan equity. Yang mana liabilities kita itu bertambah dari akun salaries and wage payable. Dan equity kita itu berkurang karena ada expense itu, salaries and wage expense. Oke, lalu bagaimana kita menjurnal penyesuaiannya? Itu langsung aja kita input salaries and wage expenses di debit sebesar 6.000 dan salaries and wage payable 6.000 di sebelah kredit. Oke, langsung aja kita posting ke buku besar salaries and wage payable-nya pada tanggal 31 Oktober. Di sini ada adjustment 6.000. Jadi, expense dari salaries dan wage di bulan ini itu ternyata bukan 40.000, melainkan 46.000. Karena kita seharusnya kita sudah mengakui bahwa karyawan kita itu udah bekerja dengan kita yang nilainya itu 6.000 walaupun belum kita bayar. Nah, selanjutnya salaries and wage payable kita itu bertambah 6.000 karena yang tadi karyawan udah kerja itu belum kita bayar, guys. Jadi kita ada utang sama karyawan kita sebenarnya 6.000 di akhir periode walaupun itu belum tanggal pembayaran. Oke, nah akhirnya kita bayar nih karyawannya, kita gaji pada tanggal 23. Lalu gimana nih kita catatnya pada tanggal 23? Salaries and wage payable kita itu akan kita kurangi sebesar 6.000. Nah, lalu kan ada masih sisanya tuh beberapa hari. Masih ada sisa 15-17 hari kan? 17 hari itu yang dari tanggal 1 sampai tanggal 23 di bulan November itu harus kita catat expense-nya sebesar berapa? 17 kali 2.000 sebesar 34.000. Nah, yang kita bayarin di tanggal 23 November secara cash itu 40.000. Jadi, expense yang seharusnya ya, kalau misalnya kita tidak melakukan adjusting entries, seharusnya ini kan kalau kita lihat kita bayar beban gaji karyawan itu pada tanggal 23 November. Jadi 23 November aja deh biaya gaji dan upah kita itu sebesar 40.000. Pada bulan sebelumnya, Oktober itu nggak bertambah 6.000 seharusnya. Nah, tapi ternyata itu yang salah. Dan yang sebenarnya yang lebih baik itu kita perlu melakukan adjustment. Jadi adjustment ini yang sebenarnya salaries and wage expense pada bulan November ini yaitu hanya 34.000 bukan 40.000 sampai tanggal 23 ya. Karena nanti kan bakal ada tanggal selanjutnya lagi tuh, bakal ada adjustment lagi di bulan November. Nah, gitu guys. Selanjutnya kita ke bad debts. Nah, jadi langsung aja kita ke contoh ya. Assume that based on past experience. Nah, jadi bad debts ini juga kayak kita mengestimasi gitu loh. Bukan sesuatu yang pasti. Jadi kita mengasumsikan bahwa
di periode sebelumnya atau di pengalaman kita pada periode sebelumnya, Pioneer Advertising itu mengestimate biaya bad debt-nya. Bad itu kan buruk, debt itu piutang ya. Jadi piutangnya yang buruk itu, biaya piutang yang buruk pada bulannya itu 1.600. Maka basic analisisnya, the expense bad kan rindu banget sama pacar. Kita ulang ya. The basic analysis, the expense bad debt expense is increase 1.600. Nah, jadi expense-nya itu bertambah 1.600 dan the contra asset allowance for doubtful account is increase 1.600. Di sini pertanyaannya, kenapa dia allowance nggak langsung mengurangi piutang dagang? Karena apa? Karena dia menggunakan metode alokasi, tidak menggunakan metode langsung. Nah, itu udah kita bahas di semester sebelumnya. Kita lanjut aja ya. Apa yang terjadi dengan equation analisisnya? Di sini yang terjadi aset berkurang 1.600 karena kontra asetnya itu yang allowance for doubtful account-nya itu bertambah 1.600. Karena dia kontra kan, maka dia bertambah di sebelah kredit. Nah, gitu. Kontra, kebalikan. Yang seharusnya aset bertambah di sebelah debit, nah yang ini malah bertambah di sebelah kredit. Kontra. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan equity-nya? Bad debt expense-nya itu berkurang 1.600. Bukan bad debt expense yang berkurang. Bad debt expense-nya itu bertambah 1.600. Karena ini expense itu menyebabkan equity kita berkurang 1.600. Oke, selanjutnya bagaimana kita menjurnal penyesuaiannya? Langsung aja kita inputkan bad debt expense sebesar 1.600 di sebelah debit dan allowance for doubtful account itu 1.600 di sebelah kredit. Nah, ini langsung aja kita masukin ya. Kita transfer ke buku besar. Bad debt expense-nya adjustment 1.600 di sebelah debit, lalu allowance for doubtful account-nya adjustment di sebelah kredit. Lalu bagaimana dengan piutang dagangnya? Apakah ada pengaruh? Ternyata tidak. Kenapa? Karena hanya dua akun ini yang berpengaruh pada penyesuaian jika dia menggunakan metode alokasi atau allowance. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang adjusted trial balance. Tapi sebelum itu kita istirahat dulu ya sampai adjusting entries ini. Jangan lupa tonton video part 3.